Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Fasrun utawi kilafasal. Fasrun utawi kilafasal. Wala tadunanna lan ojo nyono siro anna hadhil latafata krono seduhune iki mang latifah. Sing lama-lama pun mengerti latifah ya. Yang pernah ikut thariqah juga paham dengan latifah. Wala tadunnanna lan ojo nyono sapa sira anna hadhil latafata krono sedune iki mang latifah iku tang fatihu kebuka binaumi kelawan turu wal mautilan kematian fakot mongko beloko bal tetapi tang fatihu terbuka bil yalghati kelawan terjaga atau melek liman maring wong akhlaso kang ikhlas sapa wong al jihada ing tirakate war riyadhata lan riyadhi. Jenengan bisa terbuka latifah-latifah yang ada di dalam diri kalau tirakatnya ikhlas, riyadhahnya ikhlas. Niki siame terus pundi Gus? Siame robot mboten angsal maem sing ngeten ruwe. Terus di WA. Mbak Nandi sama takone Gusi angsal mboten minum es campur. Nggih, sing bapak-bapak, Mbak nyuwun tulung takne Gusi angsal mboten minum kopi. Iki cirine liman ahlasul jihad wa riyadhah. Jihade tirakate kurang ikhlas. Kenapa? Kalau puasa dengan hal-hal yang bersifat ruhani harus meninggalkan yang bernyawa supaya syahwat kita lemah, ghadab kita juga lemah, nafsu kita juga lemah. Wa takhallaso lan nyelametaken diri min yadis syahwati saking kekuasaan syahwat wal ghadabilan amarah wal akhlaqil qabihati lan budi pekerti kang elek wal amalir radhiati lan perbuatan rendahan. Faida jalasa monggo tatkalane lungguh fi makanin kholin ing dalem tempat kang sepi. Faida jalasa monggo tatkalane lungguh ketika duduk fi makanin kholin ing dalem tempat kang sepi. Wa abtala lan menghentikan atau merehake thariqul hawasi yaitu manging dalane indra. Ketika duduk di tempat yang sunyi harus menghentikan jalannya indra. Wa fatakhalan buka ainal batini ing mata batin wa sam'ahu lan pendengaran batin. Wa ja'ala lan dadekake al-qalba ing kalbu utawa hati fi munasabati alamil malakuti fi munasabati ing dalam frekuensi, itu frekuensi
Nah niki frekuensi kan enten sing 3G dan 4G. Kan frekuensi ini munggah, HP jenengan nggih kanggo maneh. Fi munasabati alamil malakuti ing dalam frekuensi ini alam malakut. Wa qala lan ngucap sapa wong daiman terus menerus Allah 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 Allah. Nah, dulu sudah saya ajari zikir qalbu, nanti praktek. Bi qalbihi kelawan kalbune duna lisanihi, yaitu man tidak dengan lisannya. Ila ayyasiro sehingga dadi la khobaro ora ono informasi. Ila ayyasiro sehingga dadi la khobaro ora ono informasi ma'ahu sartane kalbu. Jadi di dalam kalbu tidak ada suara apapun karena semua sudah ditutup indranya. Min nafsihi saking awake dhewe, wala minal alami lan saking alam sekitarnya. Waya bekolan tetep layaro ora ningali sapa wong syai'an ing suwiji-wiji ing sesuatu illallahi kejaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini menyandarkan segala sesuatu hanya Allah, apapun yang dilihat tampaknya Allah. In fatahat monggo terbuka tilkat taqatu, yaitu mang iki kekuatan. Wa absara lan ningali sapa wong fil yaqdati ing dalam keadaan melek utawa terjaga. Alladzi kan yubsiruhu ningali sapa wong, alladzi kan yubsiruhu ningali sapa wong ing kalbu fin naumi ing dalem turu. Alladzi kan yubsiru ningali sapa wong fin naumi ing dalem turu, ing dalem keadaan turu. Fatadharu monggo jelas lahu kedue wong apa arwahul malaikati, yaiku man roh-rohe para malaikat, wal anbiya'i lan roh-rohe para nabi. Dan jenengan sagedean dalam keadaan tidur, karena ketika tidur semua indera jenengan tertutup. Sampai ngorok kan gak kroso ketika indranya ditutup. Wasuwaru lan bentuk-bentuk al-hasanatu kang indah-indah, al-jamilatu yaiku mangkang elok-elok, al-jalilatu kang agung-agung. Wangka syafa lan terbuka lahu maring wong apa malakutas samawati, yaiku man kerajaan langit, wal ardi lan kerajaan bumi. Waro'a lan ningali sapa wong ma ing sesuatu la yumkinu kang ora mungkin apa sarfuhu bisa dijelasaken, wala wasfuhu lan iso disifati, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya wis dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuwiyat diparekno li maring ingsun apa al-ardu yaiku mang bumi. Fara'aitu monggo ningali ingsun masyariqaha ing bang-bang wetani. Napa bang-bang wetani?
Dan ini basa Jawa asli Bang-bang wetan berarti ujung timur. Wa magharibaha lan bang-bang kulone. Zuwian diparekno limaring ingsun apa al-ardu bumi. Faraitu mongko ningali ingsun masyariqaha ing bang-bang wetane bumi. Wa magharibaha lan bang-bang kulone bumi. Nah, persis yang saya ceritakan ketika nanti dengan duduk di kamar ketika zikir Allah, 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 tiba-tiba kok badan kita ini dekat dengan tembok, ke kanan kiri ke depan, padahal kamarnya 3x3 ukurannya. Nah, dengan mengalami kondisi seperti yang dialami Nabi. Kalau Nabi yang didekatkan ujung timurnya bumi dan ujung baratnya. Mungkin dengan latihan ya ujung-ujungnya kamar yang didekatkan kok cedek. Nah, gitu. Dulu kan saya sering gitu, kok dekat. Akhirnya kan Sunan Kudus zaman dulu itu berdebat sama ahli falak. Ahli falak itu kan lurus ke barat kiblatnya di Indonesia. Tapi Kanjeng Sunan Kudus naik Menara Kudus di depannya. Loh, Ka'bah kok rodok ngalor titik. Ya. Ini kan akalnya manusia biasa nggak mungkin tangannya Kanjeng Sunan Kudus sudah ada 3 meter aja nggak ada, kok bisa menjangkau Ka'bah. Kalau sudah Allah zuwiyat lil ardu, ya ini sampai. Makanya setelah sekian ratus tahun ucapan Kanjeng Sunan Kudus terbukti setelah adanya Google, adanya map lewat satelit. Ternyata kiblatnya Indonesia agak nyirong ke kanan sedikit, ya. Terus rame-rame para wani nyerono masjidnya, sope sih diserono digaris pakai lakban, ada yang digaris pakai cat, macam-macam gitu. Berarti yang benar ya memang orang ahli makrifah. Walaupun hitungannya falak betul, Kanjeng Sunan Kudus kan menjangkau tangannya ke Ka'bah. Nah, ini pun cerita nih kenapa kiblatnya jenengan sekarang agak nyorong ke kanan sedikit. Nah, itu sudah disampaikan Kanjeng Sunan Kudus pada waktu membangun Menara Kudus. Wa qala Allahu azza wa jalla, lanus dawuh sapa Allah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Wa kadzalika lan kaya mengkono nuri nudune ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim malakutas samawati ing kerajaan langit wal ardi lan kerajaan bumi. Lianna ulumal anbiya'i karena studi ilmune para nabi alaihimussalam alaihi mengatasi para nabi wassalamu ya keselamatan. Bahasa Indonesianya sejahtera bersama mereka. Kullaha sekabehane semuanya. Jadi ini adalah kita berbicara ilmunya para nabi. Kanat ono min hadat toriki yaitu man saking iki dalan lamin torikil hawasi ora saking dalan indra. Kama qala kaya wis dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur aniling-eling sira isma rabbika yaiku mangking asmane pangeran sira wa tabattal lan ibadah sira ilahi maring Allah tabtilan kelawan ibadah kang temenan. Wa maknahu lan maknane tabtilan
Wa ma'nahu lan maknane wa tabattal. Nggih, maknane wa tabattal iki. Wadkur isma rabbika wa tabattal. Nah niki makna wa tabattal. Wa ma'nahu lan maknane wa tabattal. Iku al ingkitau yaiku mang megat memutus an kulli syai'in yaiku mang saking setiap sesuatu. Watohir lan nyucekno sira Watohirul qalbi yaiku mang nyucekake kalbu min kulli syai'in yaiku mang saking setiap sesuatu. Wal ibtihalu lan beribadah ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala bil kulliyati kelawan keseluruhan diri ya, beribadah secara total. Nah, ini kita diartikan bahasa saat ini bil kulliyati dengan total, beribadah dengan total. Wa huwa utawi kumang ilmu lan ibadah ya, wa huwa utawi iku tariqus sufiyati yaiku mang dalane wong-wong sufi fi hadzal zamani ing dalam zaman now. Wa huwa tariqu yaiku mang iki dalan tariqus sufiyati yaiku mang dalane wong-wong sufi fi hadzal zamani ing dalam iki zaman atau zaman saiki. Hari saat ini lek katani fi hadzal zaman ing dalam zaman now. Wa amma tariqut ta'limi. Wa amma tariqut ta'limi adapun metode pembelajaran. Tariqut ta'limi metode pembelajaran. Bahwa mengkotawi metode pembelajaran iku tariqul ulama'i yaiku mang dalane para ulama. Lek butuh ngapalno nahwu sorof dan sebagainya dan metodenya adalah pembelajaran, duduk di bangku kelas, di bangku kuliah, ini adalah metodenya kalau jenengan ingin jadi ulama. Oke. Wa hadhihi darajatu utai derajat al-kabiratu kang gede muhtasaratun yaiku mang ringkesan min tariqin nubuwati saking dalan to metode kenabian. Kenapa Nabi kok gak sekolah, gak kuliah? Padahal di zaman dulu orang Arab itu kuliahnya ke Yunani, tapi Nabi tidak sekolah. Nabi sekolah dipikir nih hasil penemuan dan pemikirannya Nabi. Wa kadzalika lan kaya iki ilmul auliyai yaitu mang ilmune para wali. Li'annahu pronostune ilmune para wali waqa'atu mibo fi qulubihim ing dalem atine para wali bila wasitotin tanpa perantara min khadratil haqqi saking ngarsane Allah kang maha hak. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama qala kaya wis dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala, atainahu maringi ingsun hu ing nabi rahmatan yaiku mangwelas asih min indina saking ngarsa ingsun wa 'allamnahu lan mulang ingsun hu ing para nabi milladunna saking ngarsa ingsun ilman yaiku mang ing ilmu. Nah, ini kan surat Al-Kahfi yang kemarin kita kaji di bulan Ramadan. Milladunna. Terus orang-orang mengatakan ilmunya ladunni. Milladunna saking ngarsane
Allah nggih biladunna saking ngarsa ingsun. Karena bentuknya Allah yang mencapai laduni, terus yang hanya mengambil ilmu laduni. Wahadihi tariqatu utai kimang metode la tufhamu ora iso dipahami illa bitajribati kejaba pengalaman pribadi nggih. Wahadihi tariqatu taiki metode la tufhamu ora iso dipahami illa bitajribati kejaba ngalami dhewe. Tajribah itu pengalaman pribadi. Jangan kalau tidak mengamalkan sendiri tidak akan bisa merasakan. Merasakan kopi pahit atau manis, jangan harus minum sendiri. Wa illam tahsul lamun ora berhasil yaiku mang metode yaiku birdauki kelawan nganggo rasa. Nah, menggunakan berdauk atau rasa. Lam tahsul ora berhasil yaiku mang metode bitaklimi kelawan nganggo metode pembelajaran. Jadi cara ini tidak bisa dengan lakukan dengan metode pembelajaran di bangku sekolah. Okay. Dengan yang mengajarkan ustadz tidak bisa, yang mengajarkan adalah ustadznya yang sudah usul kepada Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan ini harus dengan metode khusus, bukan metode bitaklimi, metode pembelajaran. Tidak bisa menggunakan ruang guru. Wal wajibu utawi kang wajib iku atas diku benerake. Wal wajibu utawi sing wajib kang wajib iku atas diku benerno. Benerno atau benerake biha kelawan iki mang metode hatta la tukhrama sehingga ora dialang-alangi. Hatta la tukhrama sehingga ora dialang-alangi sira syu'aha sa'adatihim yaiku mang cahaya utawa sinare ilmu laduni. Hatta la tukhrama sehingga ora dialang-alangi sapa sira syu'aha sa'adatihim yaitu mencahayai kebahagiaan bagi pemilih ilmu laduni. Wa huwa utawi kebahagiaan yaitu iku min ajaibil qalbi saking keajaiban kalbu. Paman utawi sabane wong layu besir kang ora ningali sapa wong lam yusaddiq yaiku ora iso benerake kama qala subhanahu wa ta'ala kaya wis dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi falamma ya'tihim ta'wiluh. Bal bali tetapi ni kadzabu gorohake bima kelawan barang lam yuhitu kang ora iso kang ora nguasani di ilmihi kelawan ilmu Quran. Walamma lan ora ya'tihim nekani sapa wong tahwiluhu ing takwile Quran. Ya iki gak iso sembarangan wong. Walaupun jenengan hafal Quran nek gak ngerti maksudnya Quran, takwil Quran nggih boten saged. Wa idza lam yahtadu lan nalikane ora oleh pituduh bihi kelawan Quran fasayakuluna mongko padha ngucap sapa wong hadza ifkun qadimun
Iki adalah kebodohan jadul. Hadza ifkun qadimun. Ini adalah kebodohan zaman dulu, zaman kuno. Oke. Jenengan kalau mempelajari ini nanti mendalam, ini kitabnya Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali nulis ini ketika ditanya orang ulama-ulama yang lain dari mana sumbernya, Imam Ghazali langsung mendapatkan ilham dari Allah. Dan sebelum melanjutkan, saya mau bertanya, dengan Islam apa bukan? Islam, gitu? Ya jilbaban mesti Islam, kopiah mesti Islam. Oke. Rukun Islam ada berapa? 5. Arkanul Islami khamsatun. Terus syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Oke. Ini yang saya jelaskan kepada jenengan. Pertama adalah syahadat. Syahadat itu artinya bersaksi atau menyaksikan. Jenengan ketika bersyahadat itu betul-betul menyaksikan apa enggak? Enggak. Berarti ketika panjenengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, artinya panjenengan itu hanya melantunkan kalimat syahadat. Berarti belum bersaksi. Nggih. Pun eling-eling, saksi palsu akan dimasukkan neraka. Orang yang tidak melihat kejadian orang lain berbuat sesuatu, katakanlah maling, nyolong, terus jenengan menjadi saksi di pengadilan, mau menjadi saksi, ternyata tidak melihat kejadian, berarti jenengan disebut saksi palsu. Orang yang memberikan kesaksian palsu berarti bisa dituntut penjara. Jenengan sama, ketika memberikan kesaksian palsu, jenengan dilebokno rokok. Siap-siap saja nanti. Kesaksian Anda selama 60 tahun palsu apa enggak? Palsu. Jadi hidupnya panjenengan semuanya adalah palsu. Ya otomatis jaminan rokok kabeh. Semuanya masuk neraka. Yang jenengan saksikan tidak ada, tapi jenengan berani bersaksi di hadapan hakim. Gimana? Nah, imamnya sak makmum dilebokno rokok. Oh, niki yang pertama adalah syahadat. Jenengan harus betul-betul menyaksikan ketika menjadi saksi. Jangan mau jadi saksi kalau tidak menyaksikan. Oh, jenengan nangan kira-kira wani enggak bersaksi nanti di hadapan mungkar nakir. Ora roh apa-apa nyaksikno kowe iki. Jodoh kudu neraka. Glundung. Belum sampai ke kondisi tengah keplak malaikat malik glundung. Iki saksi-saksi palsu kabeh iki. Gimana? Ketika jenengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah. Apa yang jenengan saksikan? Coba, apa yang disaksikan? Apa yang disaksikan? Tidak ada. Kon, sekarang macam-mana kita sebut rokok. Loh, karena jenengan ketika ditanya tentang kesaksian, jenengan tidak pernah menyaksikan apa-apa. Contohnya begini, tadi malam lihat sinetron Kanjeng Doso enggak? Betul. Nah, tadi malam lihat pawai miniatur enggak? Nah, lihat. Terus dibuktikan lihatnya ada ini bisa membuktikan. Bukalah CCTV-nya malaikat, cocok dengan CCTV-nya, berarti selamat orang lebu rokok. Okay. Orang delok
pawai miniatur dengan mengatakan lihat, saya lihat terus tapi dari status kesaksiannya kurang kuat. Lalu itu miniatur yang tahun dulu bukan miniatur yang kemarin. Nah, boleh aslinya juga saksi palsu. Kita bisa dimengerti tidak? Jadi kan takut tidak menjadi saksi ketika kita tidak menyaksikan apa-apa. Takut. Jadi kalau kagani caranya bersaksi gitu. Jenengan dengarkan baik-baik kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu hanya Allah. Terus kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jenengan maknanya paham toh? Jenengan selama ini berarti hanya melantunkan kalimat syahadat, tapi jenengan belum pernah bersyahadat. Caranya bagaimana? Kata Imam Ghazali, wa fataha ainal batin wa sam'uhu. Jadi kata Imam Ghazali caranya, wa idza jalasa fi makanin kholid, jenengan harus duduk di tempat yang sunyi. Contohnya di kamar, ya, kamar khusus. Gak khusus, pokoknya ketika jenengan wiritan kabeh metu kok kamar. TV pateni. Oleh gim-giman tingkat yang lapangan. Iki mbah ya teh wiritan, nanti bersaksi nanggone Allah. Nah, ini latihan bersaksi baik, ya. Wasamuhu, pendengaran batinnya dibuka, ya. Wajal qalba fi munasabati alamil malakut. Hati panjenengan frekuensinya, gelombangnya diarahkan ke alam malakut, bukan alam syahadah di sini. Dan hati mengatakan waqala daiman, hati mengatakan terus menerus Allah, Allah, Allah. Ini kata Imam Ghazali. Nah, caranya bagaimana? Jenengan duduk menghadap kiblat seperti dulu yang sudah saya ajari. Okay. Bagaimana cara menutup pintu hawas, pintu indera? Kalau nggak bisa, hidungnya dipenuh begini, kupingnya ini dibenar, ya, jadi gini, okay. Akhirnya mata tertutup. Nah, terus dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terus berhenti sejenak. Ada suara yang lebih lembut dari nafasnya panjenengan, nanti akan menjawab dari dalam hati. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad dalam kurung awakmu, kamu, Rasulullah adalah utusan Allah dalam kurung aku. Paham? Jenengan kan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa Tuhan itu hanya Allah. Allah menjawab dari dalam sir yang ada di dalam qalbu panjenengan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad dalam kurung you, awakmu, paham? Rasulullah, utusan Allah dalam kurung, karena tadi dengan mengatakan Allah itu menjawab, aku ya bersaksi bahwa kamu itu utusanku. Karena kalimat redaksinya, aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang dimaksud Muhammad adalah panjenengan semua ini. Okay. Makanya di dalam kitab ini, Imam Ghazali mengatakan ibni Adam kan gitu, anak Adam, bukan manusia. Dari syahadat ini paham? Ketika jenengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi kepada Allah, kalau jenengan sudah bisa mendengarkan suara yang paling lembut, lebih lembut dari nafasnya panjenengan, berarti jenengan sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selama ini sudah mendengarkan belum jawaban dari Allah? Dereng. Berarti selama ini latihan bersaksi. Nah, nanti saya ajari bagaimana jenengan bersaksi
juga menyaksikan yang disaksikan. Kalau bersaksi tidak menyaksikan yang disaksikan berarti saksi palsu. Siap-siap masuk. Ini beneran dong, masa pulang ini kita oke. Makanya jenengan itu harus latihan bersaksi dulu. Orang Islam, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Ditakoni tenan ta, wis bersaksi tenan. Pun bodoh itu kalimat bersaksi, itu belum bersaksi. Kamu hanya melantunkan kalimat syahadat, belum bersyahadat. Ingat-ingat ini tingkat tinggi sudah mulai. Duduk di tempat yang sepi, menghadap kiblat, keluar masuknya nafas harus diatur, terus dengan menutup semua pintu indera. Hati diluruskan dengan frekuensinya alam malakut. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan diucapkan dengan lisan, ucapkan dengan hati supaya setan tidak mendengar kalau jenengan bersaksi. Cukup telinga jenengan sendiri saja, jangan sampai keluar. Barulah nanti dari dalam akan ada suara menjawab wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsep syahadat kira-kira paham enggak? Insyaallah, insyaallah. Paham ya? Syahadat sih, kalau kan enggak paham, kalau mencolok salat, kalau salat sih bener menyaksikan dulu yang disembah apa menyembah dulu? Nah, berarti harus menyaksikan dulu siapa yang disembah baru menyembah. Cara menyembah yang diajarkan Allah kepada Nabi adalah sholat. Berarti sholat dulu apa melihat dulu? Nah, Allah tidak pernah memerintahkan kita menyembah dirinya melalui asma-asmanya Allah. Juga tidak pernah memerintahkan kepada kita menyembah dirinya melalui persepsi atau angan-angan. Selama ini jenengan sholat dengan angan-angan apa dengan asma? Angan-angan. Berarti kaya wong berarti jenengan itu artinya gendengi Gusti Allah. Paham betul? Nah, gendeng betul. Tanpa sadar. Jadi kan selama ini kan menyembah dengan angan-angan. Napa bedane wong menghayal karo wong sampel? Nah, niki makane ngaji niki supaya panjenengan menyembah yang disembah, yang menyembah pun melihat yang disembah juga melihat yang menyembah. Sama-sama melihat karena jenengan sudah bersyahadat. Sehingga hari ini nggak masuk itu wes berarti Allah tidak boleh mendengarkan ulasan tentang syahadat. Paham dengan syahadat? Nah, mangke kalau coba ketika nanti kita mau praktek datang ke majelis sini tidak boleh perutnya kenyang. Mangan secukupnya, ngombe secukupnya. Ini kalau kenyang. Lek wetenge klarep niki pendengaran batin juga tidak bisa terbuka mergo ngantuk. Jadi nanti kata Imam Ghazali di qalbihi tunalisanihi dengan kalbu bukan dengan lisan. Illa ayyabsira illa ayyasira la khabara ma'ahu, tidak ada suara apapun, kabar apapun, informasi apapun min nafsi wala min alami. Jenengan sudah tidak bisa mendengarkan apapun di sekitarnya panjenengan karena semua ditutup. Kalau nggak bisa latihan semenjak hidup, berarti jenengan nanti latihannya ketika mati. Syahadat riyen sih. Lo gak tunggu-tunggu sih. Syahadat paham oke? Monggo. Nah, ini langsung dipersaksi. Penjelasan tadi yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan diartikan itu yang menjawab itu Allah. Berarti kita ini
dinisbatkan sebagai Nabi Muhammad. Nah, betul, ada kemajuan. Jadi Muhammad itu adalah kita. Ya. Dulu Nabi Muhammad ketika masih jadi Nur Muhammad, sampai Muhammad menjadi Nabi. Maka di kitab Injil itu ismuhu Ahmad. Setelah lahir ismuhu Muhammad. Setelah mengalami proses seperti ini namanya ismuhu Mahmud. Ahmad, Muhammad dan Mahmud. Yang bersaksi siapa? Nabi Muhammad. Yang membawa ajaran ini adalah Nabi Muhammad. Ketika jenengan sudah diantar Nabi Muhammad ke alam Jabarut, alam yang sudah mendekati dengan Allah, berarti yang bersaksi siapa? Panjenengan kan? Berarti panjenengan itu nisbatnya adalah menggantikan posisinya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Maka Allah tetap menjawab dengan redaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu kan sudah saya jelaskan Nur Muhammad kan sampai ke bawah-bawah tetap namanya Muhammad. Oke, Pak Yusuf. Laki-laki perempuan ya Muhammad. Ya Muhammad. Muhammad artinya kan terpuji. Yang pada hakikatnya Gus. Tetapi Rasulullah sendiri memberikan nama kepada cucunya Hasan Husain yang tidak diberi Muhammad Husain, Muhammad Hasan. Ya, jadi kacang tanah yang pertama sampai kacang tanah yang sekarang kita ketahui itu dari asal usulnya adalah sama dari kacang tanah yang pertama, dari kacang tanah sebelumnya dan sebelumnya dari mana? Yang pertama dari Nur Muhammad. Oke. Jadi memang jawaban yang berikutnya itu Allah menjawab kepada Nabi Muhammad. Begitu juga ketika kita bersyahadat, redaksinya Allah sama. Kita ini adalah wakil dari Muhammad, sama dengan Muhammad. Kalau sana Muhammad Rasulullah, kalau jenengan Muhammad di depan Allah mempertanggungjawabkan diri pribadi. Nanti suaranya lebih lembut dari nafasnya panjenengan. Ampun. Pun paham. Saya ibu-ibu mana mau tentang ini kayak beli aku gak paham apa rada stres. Jadi kita ini bukan Nabi Muhammad Rasulullah tapi Muhammad Rasulullah. Nah, bukan Nabi Muhammad Rasulullah. Bukan Nabi dan Rasul Muhammad tapi kita ini Muhammad. Di Quran surat Al-Baqarah, qala Rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Ini kan khalifahnya Allah yang ada di muka bumi. Jenengan ini adalah wakilnya Allah yang di muka bumi. Maka posisi Rasul dan Nabinya diambil Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sipun. Paham betul tidak? Terima kasih sholat bersaksi sih. Tapi di kalangan orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang konon sementara itu ahli sunnah wal jamaah yang diakui orang-orang Indonesia yang memahami syahadat Rasulullah Muhammad Rasulullah itu Nabi Muhammad. Iya. Jadi bongkar keliru pasang sih. Nah, jadi begini, yang membawa konsep agama ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu tidak mengetahui siapa sebenarnya Tuhan. Itu hanya mengikuti agama terdahulu yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, namanya agama Samawi. Agama apa? Agama Tauhid. Sehingga Nabi Muhammad dipanggil Allah ketika Isra Mi'raj dan Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya dan manusia yang lain bahwa Tuhan itulah aku Muhammad. Sebutlah aku dengan nama Allah supaya kamu mudah untuk mengingat. Ya, sehingga Allah. Ketika jenengan menghadap ke Allah, ya Muhammad adalah Muhammad jenengan sendiri sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ada. Cuman Pak, makin kan bukan tak paham ya. Mulai stres bahaya ya. Pun paham. Jadi nanti jenengan saya berikan pelatihan bagaimana bisa bersyahadat terus dijawab langsung oleh Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Jadi syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah namanya itu syahadat
Allah. Yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya adalah syahadat Muhammad. Yare namanya jenengan yang bapak-bapak jarang yang nama Muhammad, yang Muhammad saya, Muhammad Widodo, Muhammad Yusuf. Nah ini malah Abdul Jalil. Jadi wakilnya Allah langsung Abdul Muhammad. Hamba Allah yang gagah perkasa. Terus kalau yang tidak mempelajari secara utuh seperti ini berarti bisa dikatakan sasar. Nah, kira-kira bagaimana dengan menilai kesasar enggak? Kesasar, otomatis ganti peta, enggak punya ini, alamatnya enggak jelas, berarti otomatis kesasar. Dengan kalau mau telepon saya harus tahu nomor telepon saya apa enggak? Harus tahu baru bisa nyambung ke saya. Masa ditelepon kok enggak nyambung, berarti nomornya wong liya iki kesasar. Ya. Ketika di video call, kok duduk wajahnya beda. Ya, jadi makanya setelah mempelajari ilmu syariat secara penuh, kita dituntut untuk mempelajari ilmu hakikat. Ya. Makanya kalau jenengan belum paham dengan syahadat yang semacam itu, walaupun jenengan sudah hafal kitab itu satu gudang seperti saya ini, berarti levelnya jenengan masih di bawah. Paling tinggi tapi level bawah. Dengan saja melompat ke level 10 walaupun paling bawah tapi berada di lantai 10. Dia pun paham. Pertanyaan paling betul. Oh, paham dereng? Betul usah serius-serius deh. Ini memang kenyataan. Kalau bersaksi tidak pernah menyaksikan kan pasti melebui. Ya kalau kita ya lebih rokok. Oke. Paham dengan maksudnya kalimat syahadat? Yang dimaksud oleh Allah dengan bersyahadat? Oke. Paham ya? Rukun Islam yang kedua adalah apa? Wa iqamus shalah. Ini mendirikan sholat. Lihat kata-katanya ulama ini mengambil kata-katanya Allah dan kata-katanya Nabi, mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat. Arkanul Islami khamsatun. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus sholat. Mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, bukan filus sholat, tapi iqamus sholat. Terus pun di sholat itu. Jadi tambah diwalih yang itu sesuai gak sholat atau dirubut rokok. Benar ke? 50 tahun dengan merantau di dunia ternyata gak bawa tabungan untuk pulang, apalagi ketika merantau dihambur-hamburkan. Jenengan mendapat pahala nggak pernah ditabung, kayak rasanya kancane kan pahalanya habis itu. Iki merantau nang Arab selama tahun pulang, omai manjut gede. Di sana nggak punya rumah pulang. Ternyata tanahnya orang tua warisannya sudah dibebaskan ke pabrik tekstil. Itu karena belum sudah digelandangan di akhirat. Gelandangan di dunia paling lama 70 tahun kalau di sana. Lama-lamanya gembel. Oke, sholat. Kenapa tuh sholat itu? As-sholatu ad-du'a. As-sholatu lughatan, as-sholatu ad-du'a. Menurut bahasa, sholat itu adalah doa. Ini fikih yang mengatur tentang sholat. As-sholatu ad-du'a. Yang kedua, as-sholatu istilahan. Sholat menurut istilah. Akhwalun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bil taslimi. Untuk istilah salat adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jenengan jengkang-jengking lek diawali takbiratul ihram gak diakhiri salam berarti bukan salat.
sholat. Mungkin ritual apa nggak ngerti. Jengkang jengking ketoknya nang masjid jengkang jengking ternyata orang takbiratul ihram. Ini yang dinamakan sholat menurut ilmu fikih. Sholat yang jenengan lakukan itu adalah sholat zahir. Kepentingannya sholat adalah batang tubuh kita. Gimana? Kepentingan sholat 5 waktu itu adalah kepentingan batang tubuh. Tapi jenengan tidak bisa menyaksikan yang disembah. Berarti sholatnya dengan angan ora sholat tenanan. Mun kok njaluk ganjaran. Nyambut gawe edok-edokan njaluk ganjaran bayaran. Malu gak di hadapan Allah? Nah, sholat yang berikutnya ini jenengan harus sholat dengan batinnya jenengan sholatnya. Kedua, setelah jenengan bisa melakukan sholat dengan sholatnya batang tubuh, mulai duhur, asar, maghrib sampai subuh, duhur lagi, jenengan harus sempurna bisa sholat seperti itu. Kalau tidak bisa sholatnya batang tubuh, di sini nanti jenengan juga tidak bisa sholat. Tidak ada training yang kedua. Training hanya sekali dilaksanakan di dunia. Jadi kan jenengan merantau di dunia. Adab diturunkan ke dunia ini supaya akan jadi pintar. Yang berikutnya adalah di sini Imam Ghazali selalu menyebutkan qalbu, berarti sholatnya dengan hati. Gimana sholatnya dengan hati? Sholatnya dengan hati ketika sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah ijabah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenengan fokuskan ini yang namanya sinyal ke sinyalnya alam malakut, terus jenengan mengucapkan Allah, 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 Allah. Bagaimana Allah-Allahnya? Pejamkan mata, tutup mulut, tarik lidah ke langit-langit, mulut dan hati melafalkan kalimat Allah, Allah, Allah. Tidak boleh lisan tapi harus hati. Kalau jenengan sudah bisa seperti ini, berarti jenengan sudah bisa melakukan sholat hati. Hatinya sholat, bukan hanya batang tubuhnya yang sholat. Nah, ketika jenengan sudah bisa sholat Allah, 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 jenengan akan mengalami keadaan yang namanya jarak dan majdud. Nah, di hikam apa artinya jarak majdud? Jenengan melafalkan Allah, Allah, Allah itu sudah tidak diperintah lagi, sudah sambil masak, sambil ke sawah, naik kendaraan, hati kita sudah Allah, 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 Allah. Telinga jenengan dengar, orang lain tidak bisa mendengar kalau nggak belajar seperti ini. Saya kalau dekatnya orang yang Allah, Allah hatinya ya dengar karena sama-sama sudah bisa sholat secara qalbu. Kalau sholat secara qalbu sudah bisa, jenengan harus sholat dengan nafas. Bagaimana sholatnya? Jenengan sudah tenggelam dengan amalan Allah, Allah, Allah di dalam kalbu, maka berikutnya jenengan tenggelam dengan kondisi jarak majdud, maka nafasnya panjenengan masuk melafalkan keluar melafalkan Allah. Jadi nafas kita masuk keluar Allah. Nafas jenengan sudah begitu belum? Gitu? Nafasnya si kusru itu berarti belum bisa sholat. Ya, jadi itu harus dilatih sholat dohir dulu sampai bisa, ya, sholat 5 waktu, terus sholat kalbu Allah, 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 Allah sampai dengan tenggelam, namanya jadab majdud. Nanti kalau sudah jadab majdud, jenengan mengetahui orang yang jadab majdud kan rata-rata wong sing kaya gendeng penampilannya gitu. Yang dimaksud jadab majdud itu
tanpa kita kendalikan hati kita sudah Allah terus Allah. Terus nafas kita Allah. Setiap hari begitu. Yang guru sambil nulis Allah. Paham apa dereng begini? Sholat batang tubuh pun apa no? Walaupun godang-godang pokoknya setahu sholat pokok 5 waktu. Nah, setelah jenengan bisa sholat dengan kondisi batin, hati Allah, nafasku Allah, barulah jenengan boleh berzikir. Zikir jenengan biasanya apa? Subhanallah. Lesannya bilang subhanallah, hatinya subhani. Lesannya mengatakan maha suci Allah, hatinya menjawab maha suci aku. Sebagaimana Nabi Musa dengan Allah disuruh Nabi Khidir, kamu tunggu di sini Musa. Jangan masuk rumah itu sebelum yang punya rumah menyuruhmu masuk ke dalam. Nabi Musa di surat Al-Kahfi kan penasaran. Maksud sih karena dasar Nabi Musa ya, Nabi yang paling kritis. Dia tak coba sih mengomikan di rumah. La ilaha illallah. Jawabannya di dalam rumah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Bisa ternyata anak wongi. Coba sih dengan kunci yang berikutnya. Subhanallah, maha suci Allah. Ternyata yang di dalam rumah menjawab subhani, maha suci aku. Gitu. Itu sama dengan jawaban asyhadu an la ilaha illallah dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah nanti begini, ketika sudah bisa seperti itu, zikirnya dengan zikir batang tubuh, dengan lisan bil lisan. Zikirnya batang tubuh dengan apa? Afdhalul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Nah tapi dengan harus ditalqin dulu zikirnya. Syaikhul Qadir Jailani ditanya muridnya, Syekh, zikirnya berapa kali? Zikirnya 100.000 kali. Ini ada murid yang cepat, lambat, agak lambat sekali. Ada murid yang mengatakan, Syekh, saya sudah zikir 100.000 kali, tapi saya belum bisa apa-apa. Syaikhul Qadir Jailani cuma tersenyum. Kenapa? Jenengan kan kalau saya kasih wiridan 100.000 kali, paling-paling zikir yang seperti itu berarti zikirnya jenengan itu dipengaruhi oleh syahwat. Kalau nggak dipengaruhi syahwat berarti ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya harus sesuai dengan bacaan. Nah, talqin yang diajarkan gurunya. Oh, di ngomong maca shalawat ping sewu. Mereka dulu lagi salah pasare buyar. Niku berarti zikirnya jenengan karena syahwat dan nafsu. Itu harus ditinggal. Ya kalau subhanallah ya subhanallah. Suwe Gus 1.000 ya. Untuk mengalahkan nafsu dan goblok itu minimal itu Syaikhul Qadir Jailani ya 100.000 lah. Kalau kita Syaikhul Qadir Jailani orang yang sangat mulia di hadapan Allah, karomahnya banyak, itu aja butuh 100.000 untuk mengalahkan nafsu dan syahwatnya. Dan dengan sing kakek Facebook, kakek Instagram berapa? Untuk jenengan diwirino ping
100.000 menggekek ke hahaha. Ora apa-apa aku kok wiridno ngono. Mergo apa wiritane subhanallah subhanallah la ilaha illallah. Karena wiritannya dipengaruhi oleh nafsu. Nggih. Kalau diringkes Gus. Nah, ini malah Kan ini kan ada dhamma kholaqallah. iya, itu tekniknya Syekh Abdul Qadir Jailani memperingan amalan muridnya. Ada dhamma kholaqallah. Di dalail kan juga sama. Allahumma sholli wa sallim ala man lam yusolli alaihi. Ada dhamma lam yusolli alaihi, ada dhamma yusolli alaihi. Sebanyak orang yang bersolawat hari ini, sebanyak orang yang tidak bersolawat. Sadunya ben ora ribuan kan terus jamak begitu dari ini. Gitu. Nafsunya tetap gege, mau mukul waktunya besar, palunya mencili, ting paling rendah, mencolot. Oke. Ini saya ajari zikir dulu. Zikirnya batang tubuh ini dengan la ilaha illallah. La-nya panjang, ilahnya panjang, Allahnya tebal. Nanti miftahul jannah, la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Jadi kan di ruang pintu kamarnya jadi di surga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang namanya kunci, tidak bisa membuka. Karena passwordnya menggunakan kata-kata yang ada di lisan dengan masing-masing, nggak bisa terbuka. Ketika masih hidup belum talqin zikir la ilaha illallah, di sana miftahul jannah la ilaha illallah. Dia jadikan dengan miftahul jannah la ilaha illallah. Kok bisa buka? Nah, karena iramanya itu sesuai dengan lisannya dengan masing-masing di depan pintu. Amalnya banyak tapi tidak bisa masuk surga. Gimana? Wis mari kan bersaksi, iso bersaksi lali kunci ini. Di dunia sudah kunci pakai jari-jari, namanya apa sidik jari. HP ini sekarang buka HP pakai mata gini loh. KTP itu loh, di dalamnya ada sidik jari, ada sidik mata, macam-macam gitu. Loh, di surga ya gitu. Nah di depannya ada tulisannya khairun nikmah nganten. Kok gak buka ya? Ada WA khusus kalau WA anak ini. Nah, makanya dengarkan ketika zikir la ilaha illallah, bacaannya la-nya panjang sebagaimana guru tajwid, ilahnya panjang, Allahnya tebal. Maca-maca la ilaha illallah enggak seperti macane guru tajwid. La-nya berapa panjangnya, ketukannya? 5 apa 6? La ilaha illallah. Berzikir ping 100.000 piye rasane? La ilaha illallah. Ya. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, ingat pelajaran tajwid itu yang benar. Ya. Nah, dikira sampai geluk-geluk lah, illallah, gak buka-buka, masih congkel-congkel. Passwordnya pakai lisannya dengan masing-masing. Makanya jenengan butuh mursyid yang murabi, lisannya jenengan bisa sesuai dengan passwordnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi la ilaha illallah. Nah, saya jelaskan ya. Zikir seluruh batang tubuh dengan lisan ini adalah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai tenggelam dalam hati panjenengan mengucapkan Allah, 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 Allah. Allahnya ya harus tepat dan Allah, 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 Allah. Gak buka hatinya. Allah, 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 Allah. Nah, setelah itu sampailah pada nafas, ucapannya Oke. Kenapa hu artinya huwa?
Dari kata huwa yang tidak bisa disebutkan namanya, tidak bisa dibayangkan bentuknya. Tenggelam dalam nafas. Setelah tenggelam dalam nafas, dengan kalau ngangkat pasir satu truk sendiri di Arko, setelah dia nafasnya. Saking nikmati, gak bisa menyebutkan apa-apa, hanya saking pedesnya lek mangan bakso. Itu adalah zikir khasyah namanya. Ya, zikir khasyah. Yang bisa ini adalah nanti dengan kalau sudah ketemu mursyid. Ketemu mursyid tidak harus di majelisnya orang thariqah, enggak. Ya, kalau itu kan yang dilembagakan. Kalau dilembagakan itu juga bisa. Yang penting dengan sudah tahu caranya seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Itu kalau bahasa dulu namanya ahin, artinya Allah. Kalau betul melanjutkan silih dengan dereng berhasil ketika bersyahadat. Cinten sing purun kula coba. Dulu saya ajari, nanti masuknya ke masing-masing latifah. Okay. Bisa masuk ke situ kalau jenengan punya mata rantai namanya robitoh. Tapi di ilmu syariat robitoh itu persatuan, robitoh Islamiyah Al-Ma'ahid Indonesia. Jadi persatuan pondok pesantren Indonesia. Nah, robitoh di dalam ilmu ini adalah mata rantai yang bisa sambung ke sana. Mboten usah sholat syahadat dulu. Jadi nanti ketika bersyahadat, jenengan harus cari tempat yang sepi. Lek jam 8 melek ini jam 12 anak putu wis turu baru latihan syahadat. Terus pun kita praktek. Jenengan lek mboten saged menutup pintu indra, ngeten. Ditutupi kali ini, kalau dipetak ini, tarik nafas dulu, jempolan ini nutup, kuping, tidak ada suara dari luar. Pertama jenengan latihan hanya bunyi dengungan seperti di tengah-tengah gua, sepi. Nanti kedua kalau sudah mulai peka, setelah mulai peka jenengan akan mendengarkan gemericik suara air seperti di dalam gua. Nanti suara-suara apapun yang ada di sekitar jenengan sudah nggak akan terdengar, makanya disuruh menutup pintu hawas, pintu indra. Latihan di rumah seperti itu sebelum nanti saya praktekkan jenengan. Tangannya sampai sekuat nafas atau? Nah, nanti begini dulu sudah saya ajari yang lama, tarik nafas dulu. Oke, nggak usah lama-lama, kalau nggak kuat dilepaskan, nggak boleh lama-lama. Oke. Takutnya nafasnya menggelembung, nggak bisa keluar. Oke. Nah, nanti latihannya saya kasih doanya untuk membimbing dengan sampai ke alam ruh. Poso sinten? Anak-anak poso dalail. Penjenengan kaki sing pun poso dalail mikir. Sampun sedaya. Dalam
Lha mboten nyang nggih mboten usah dikawakno, berarti Allah tidak menghendaki dia mendengarkan kata-kata ini. Jadi Iki sing nglampahi sing nggih kula warai sing oleh praktek dhisik sing wis basa lahir. Tapi teorine kula warai kabeh, nggih. Teknik turah sing burine diparingi lari-lari ya. Nah,